Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasih Binadik Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, yang kami hormati juga kami muliakan Al-Muharram Bapak Ikram Amri LC MPDI, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pertama yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Yunus Utina. Untuk itu disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kasih Binadik Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Untuk itu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ikram Amri, yang hari ini sudah jadwal kedua ya Pak,
Ya, jadwal kedua bersama kita yang kami hormati genap pengurus Badan Takmir Masjid dan bapak-bapak sekalian yang insya Allah kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan berbahagia ini, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di kesempatan pekan ini tanggal 16 Maret ya, Kamis besok, itu bertepatan dengan hari kunjungan bapak-bapak sekalian dari keluarga. Karena sesuai dengan agenda, nanti ada pemusatan kegiatan layanan kesehatan di Lapas Gorontalo. Tentunya layanan kesehatan ini tidak hanya untuk warga binaan tetapi keluarga yang datang. Jadi nantinya di depan itu akan ada posko pelayanan kesehatan. Terserah di sana mungkin ada yang mau cek darah, cek gula, ya, cek kolesterol. Itu nanti akan disediakan, nanti akan dilayani oleh dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kulontalang. Demikian juga di dalam. Nanti kita akan masih menyusun seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian di hari yang sama juga kita akan menyelenggarakan kegiatan donor darah. Nanti dari PMI Kota Gorontalo yang akan melaksanakan kegiatan itu di tempat kita. Kemudian hal lain yang perlu ditegaskan itu adalah kebersihan, ya, kebersihan, baik itu kebersihan lingkungan. Ini saya lihat juga yang kurang ini sebenarnya kepedulian gitu. Kenapa saya katakan kepedulian kita ini kurang? Yang pertama, kurang pedulinya orang-orang yang buang sampah, ya, orang yang buang sampah. Yang kedua, kurang pedulinya sesama kita. Ada orang buang sampah sembarang, itu tidak diingatkan. Saya tidak katakan ditegur, tidak diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu masalah kebersihan bapak-bapak. Karena kondisi kita sekarang ini semakin dekat dengan bulan Ramadan itu, ya, ini juga ada wabah yang bergerak gitu. Jadi saya lihat, perhatikan ini di pekan-pekan terakhir ini, kawan-kawan ini banyak yang flu, banyak yang batuk, banyak kalau gatal-gatal. Saya mulai tanya, tiap hari ada itu, ya, karena perilaku itu. Panas ini menjelang, padahal kita sudah mau menghadapi bulan suci Ramadan, harus sehat jasmani, sehat juga rohani. Saya kira mungkin itu harapan saya ingatkan kembali, mari kita jaga kebersihan. Ya, mudah-mudahan kita sampai dengan menjelang dan bahkan menjalani bulan Ramadan ini dalam keadaan kondisi fisik sehat walafiat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Bapak Ikram Amri LC MPDI. Untuk itu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasdin Lato. Yang sama kita hormati Ketua Takmir Masjid, Ketua Harian dari Takmir Masjid. Yang sama kita hormati Bapak Koordinator Bidang Pendidikan dan Riyadhah, Bapak Yasin.
Bapak-bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menjelang masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kita berada di bulan Sya'ban, ya. Kurang lebih kalau benar atau sudah sepakat pemerintah NU dan Muhammadiyah sepakat Pak, itu tanggal 23. Karena diperkirakan itu posisi bulan sudah berada 3 derajat, ya, sudah berada di atas yang sudah terukur. Itu berarti kemungkinan besar, sangat besar kemungkinan kita akan masuk bulan Ramadan pada tanggal 23 bulan Maret ini. Itu berarti kalau kita sekarang sudah berada di tanggal 13, berarti kita kurang lebih 10 hari lagi kita akan masuk di bulan mulia, bulan suci Ramadan yang Allah muliakan untuk kita umat Islam. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bahwa karena kita sudah menjelang masuk bulan Ramadan, maka pada kesempatan kali ini setidaknya tes 1 2 tes 1 2 ya. Oh ini mungkinnya. Oke, boleh jawab Pak. Setidaknya ada 2 Bapak sekalian, ada 2 resep yang akan kita amalkan, yang boleh kita giatkan agar bagaimana puasa kita nanti isu terasa mudah. Kita jalani puasa Ramadan kita itu ringan. Kita jalani puasa itu dengan nyaman, tetapi hasilnya kita bisa menggapai nilai ketakwaan. Ya. Dengan nilai ketakwaan itu yang akan kita raih nanti di bulan Ramadan, maka kata Allah, bagi orang yang meraih nilai ketakwaan di dalam dirinya, baginya adalah maghfirah min rabbih, ampunan, wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang tidak terbatas luasnya seluas langit dan bumi. Dan nilai ketakwaan itu Bapak-bapak sekalian kita akan raih di bulan Ramadan. Karena begitu banyak nilai kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah kemudian menjanjikan bagi kita yang benar-benar menjalani bulan suci Ramadan dengan segala amalan yang ada di dalamnya, Allah menjanjikan nilai ketakwaan. Resep yang pertama Bapak sekalian, bagaimana kita mendapatkan nilai ketakwaan dan mudah, nyaman dalam menjalani puasa di bulan Ramadan adalah yang pertama, kita membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dengan 2 cara, dengan hubungannya kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Kita pernah meninggalkan salat, kita bertobat sebelum masuk bulan Ramadan. Kita merasa pernah meninggalkan puasa pada waktu-waktu yang lalu, kita bertobat kepada Allah. Kita pernah meninggalkan tidak menunaikan zakat, kita bertobat kepada Allah. Setelah kita bertobat dengan cara kita berwudu, kita kemudian sholat dengan niat usolli sunnatat taubah. Saya berniat, ya Allah, saya sholat 2 rakaat dengan sholat sunnah taubat, menandakan bahwa kita bertobat kepada Allah sebelum memasuki bulan suci Ramadan agar Allah membersihkan hati kita. Yang kedua adalah meminta maaf apabila kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain yang pernah orang lain lakukan kepada kita. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada, bahkan sangat sedikit redaksi Al-Quran yang menyebutkan meminta maaflah. Karena meminta maaf ini mudah Bapak-bapak sekalian. Yang sulit itu adalah memaafkan. Memaafkan kesalahan orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran itu, karakter ketakwaan itu bukan orang yang meminta maaf, tetapi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bukan kita yang meminta maaf atas kesalahan kita, tapi kita yang memaafkan orang lain. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan,
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wahai manusia, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Pertama, janji ampunan Tuhan. Yang kedua, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang kedua adalah surga yang luasnya tidak terbatas seluas langit dan bumi. Itu untuk siapa? Siapa yang diajak untuk menuju ampunan dan surga itu? Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, kata Allah, ini hambaku yang bertakwa, saya akan kasih ampunan, saya akan sediakan surga. Nah, kita bertanya, bagaimana karakter orang bertakwa itu? Lalu Allah menjelaskan di ayat berikutnya. Yang pertama, kata Allah, orang bertakwa nanti yang mendapatkan ampunan dan surga itu, yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang atau hambaku yang senantiasa punya kebiasaan memberi, berinfak, bersedekah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersumpah. Apa sumpah Rasul? Beliau berkata, ada 3 golongan yang saya bersumpah. Salah satu di antaranya, manakuso darajatil mu'til afwa illa izzan. Saya bersumpah tidak akan berkurang kewibawaan, tidak akan berkurang derajat, tidak akan berkurang kedudukan seseorang yang memberi maaf, kecuali Allah hanya akan menambahkan kewibawaan kepadanya. Jadi jangan khawatir untuk kita memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Dengan memberi maaf Allah akan mengangkat itu. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna, senantiasa berinfak. Berinfak ini Bapak-Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa ketika kita berinfak di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti. Apakah Allah ganti dengan materi yang sama dan lebih banyak? Mazalu yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbah, dia berinfak 50 dapat 500. Ya, ada banyak kita mendengarkan kisah. Ada juga Allah, orang yang berinfak bersedekah itu diganti dengan bukan dalam bentuk materi tapi dalam bentuk kesehatan. Baru-baru ini viral Pak, itu ada di ini seorang ibu hendak menjual ginjalnya. Seorang guru honor ini di Bolemo, ini hendak menjual ginjalnya hanya untuk, karena honornya belum cair, dia bilang bulan Januari Februari gajinya belum cair, sementara dia sudah cerai dengan suaminya, berarti dia tolak punggung ekonomi keluarga, tapi honornya 2 bulan, Januari Februari belum cair. Makanya dia hendak menjual ginjalnya demi untuk menghidupi anak-anaknya yang 3 orang, yang sementara ini dalam pendidikan. Ada diantaranya yang lagi mondok di sebuah pesantren. Kita miris Bapak-Bapak sekalian, di lingkungan itu tidak adakah orang yang tergerak hatinya untuk membantu? Ya, tidak adakah orang-orang di sekitar itu yang tergerak sehingga dia harus menjual ginjalnya? Makanya ada sebuah cerita, itu kenyataan Bapak-Bapak sekalian, bahwa ada seorang ibu, orang kaya raya yang terkena sakit tumor ganas di dalam ginjalnya. Maka dokter sudah memvonis untuk dia dicabut itu. Salah satunya jalan adalah mencabut itu ginjal, dan harus ada gantinya. Ya, harus ada gantinya. Maka dia kemudian mengumumkan bagi orang-orang yang ingin menjual ginjalnya, karena dia orang kaya raya. Maka tiba-tiba datanglah seorang ibu yang datang kemudian menawarkan, tapi dia menawarkan dalam keadaan menangis. Ditanya sama sang ibu yang kaya tadi, "Ibu, kenapa Anda menangis?" Maka ibu mengatakan, "Sebenarnya saya hendak menjual ginjal saya adalah untuk menghidupi anak-anak saya." Sama kejadian di Bolemo, dia ingin menjual, berkorban demi untuk anak-anaknya. Mendengarkan cerita demikian, kemudian sang ibu ini tergerak hatinya bahwa di tengah kekayaan yang dia miliki masih ada ternyata orang susah seperti orang seibu ini. Maka kemudian dia berkata, "Tidak usah jual ginjalmu dan ambillah separuh hartaku."
orang kaya raya, bapak-bapak sekalian, dengan mendengarkan cerita ibu, dia langsung tidak jadi, sudahlah saya pasrah, kemudian ambillah separuh harta saya, hidupi anak-anakmu. Apa yang terjadi beberapa hari kemudian, setelah tiba waktu dia akan periksa berikutnya, periksa hasil ginjalnya, maka kata dokter mengatakan, ini luar biasa ibu, tidak ada lagi tumor, hilang sama sekali di dalam ginjal sang ibu tadi. Luar biasa. Dia menjadi heran, dokter ini heran, ini luar biasa. Tanpa ada tindakan medis, tiba-tiba tumor yang ganas itu tiba-tiba hilang dalam ginjalnya, sehat walafiat. Allah bayar tunai, bayar kontan atas sedekah yang dia berikan. Luar biasa. Dan banyak lagi cerita-cerita bapak-bapak sekalian. Sedekah itu luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, miliaran orang sekarang yang di dalam kubur, miliaran orang di dalam kubur, kata Al-Quran, kalau mereka diberikan kesempatan hidup sehari saja, la atasaddaqanna, kata orang yang dikubur itu pasti dia akan meminta untuk diberi kesempatan hidup. Apa yang dia lakukan? Dia akan bersedekah. Karena bersedekah inilah adalah nilai atau pahala atau ibadah kebaikan yang langsung terlihat ketika orang sudah di dalam kubur. Ya, Allah langsung balas di dunia dan langsung Allah perlihatkan di dalam kubur. Ya, bersedekah sebanyak apa yang kita bisa. Kemudian yang kedua adalah wal kaziminal gaiza, orang takwa kata Allah yang akan mereka raih di bulan Ramadan itu adalah selain dia senantiasa berinfak baik di luar Ramadan apalagi di Ramadan nanti, selain itu dia adalah wal kaziminal gaiza, dia mampu menahan amarahnya. Makanya kata Nabi senantiasa mengingatkan, wahai ummati la taghdab faradda miraran, wahai umatku jangan marah, jangan marah. Karena awalul ghadab junun wa akhiruhu nadam. Orang yang dikuasai kemarahan kemudian dia melampiaskan kemarahannya itu adalah ibarat orang gila. Akal pikirannya tidak jalan. Dia mau lempar ke sana kemari karena marahnya, itu dia tidak sadar kalau dia membuat kerusakan. Hilang akal. Wa akhiruhu nadam. Coba lihat, kalau marahnya sudah mereda, sudah hilang, baru dia menyesal. Oh, kenapa saya tadi lempar-lempar begitu ya? So pecah semua ini karena marah. Nah, itu ya. Jadi kata Nabi, makanya dikatakan Nabi menuntun kita, wahai umatku, fa idza ghadibta wa anta qa'im falyajlis. Artinya jika engkau wahai umatku marah, maka redakanlah marahmu, dan engkau dalam keadaan berdiri, redakan amarahmu itu dengan segera engkau duduk. Ya. Karena kemampuan orang melampiaskan marah berdiri dan duduk itu beda, Pak. Ya. Kalau berdiri itu mau gampang, mau babongkar, tapi kalau duduk paling dia cuma sekitar itu saja dia mau dapat. Duduk. Kalau sudah duduk seperti ini masih marah, maka kata Nabi, falyattaji, pergi berbaring. Berbaring, Pak. Pergi berbaring, so tidur berbaring begini, masih ada marah terus. So berbaring ini. Maka kata Nabi, kalau engkau masih berbaring, sudah berbaring masih marah, maka kata Nabi memberi tuntunan, maka bangkitlah kemudian ambillah air wudu. Fa'alaikal wudu, pergi berwudu. Kenapa kata Nabi? Lianna, kenapa? Fa innal ghadab minasyaitan, sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan setan itu tercipta dari api. Fatfi'in nar bil ma'il wudu, maka padamkan api kemarahan itu, padamkan api setan yang menyelimuti itu dengan air wudu yang engkau basuhkan pada tubuhmu. Insyaallah kalau kita sudah berwudu, bapak-bapak sekalian, so hilang itu marah. Ya, so hilang itu marah. Saya pernah dengar Ustadz, tapi saya punya teman, dia jangankan berwudu, dia sudah berwudu, bahkan dia sholat, dia marah-marah, dalam keadaan marah, dia memaki, marah-marah, baru dia pergi sholat. Waktu sholat dia tenang, dia sholat tenang, tetapi setelah sholat, langsung memaki lagi, tak ulang itu marah. Berarti ini saya bilang, berarti perlu diperbaiki ini wudu sholatnya ini, ya. Disinilah artinya niat juga. Walaupun kita berwudu, tapi wudunya itu kita tidak niatkan untuk meredakan marah, bisa jadi marah itu juga tidak akan reda. Jadi ikutkan dengan niat.
Ya, niatkan saya ingin redakan marah saya dengan cara seperti yang dituntun oleh Nabi. Dan yang ketiga, setelah kita bisa mampu menahan marah, barulah kemudian kita wal afin, kita memaafkan. Sebab ada bapak-bapak sekalian, ada orang mampu menguasai diri tidak marah, melampiaskan marahnya kepada orang yang membuat kesalahan sama dia, tapi dia tidak memaafkan. Ya, dia tidak memaafkan. Karakter yang berbeda antara kita orang Indonesia dengan orang di Mesir. Pernah saya kuliah di sana, orang Mesir itu karakternya beda dengan orang di Indonesia. Orang di Indonesia itu kalau dia dijahili atau dipermainkan, dia bisa tahan marah. Bisa tahan marah, tapi perasaan dendamnya itu tidak bisa hilang. Tapi kalau orang di sana, Bapak sekalian, kalau ada orang bajahil sama dia langsung lampiaskan itu marah, tapi setelah itu tidak ada lagi, sudah. Setelah dia puas melampiaskan marahnya, dia langsung berpelukan, baru dia bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Yang satu bisa memaafkan tapi tidak bisa menahan. Maka orang takwa itu selain mampu memaafkan, dia juga mampu menahan amarah. Makanya dikatakan, oleh karena itu Bapak sekalian, sebelum masuk di bulan Ramadan, mari kita bersihkan hati kita dari ganjalan ini, ganjalan daripada belum memaafkan orang lain, supaya hati kita terasa nyaman, terasa bersih kalau kita sudah memaafkan semua kesalahan orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Dan yang terakhir, kata Allah dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Sudahlah mampu menahan marah, dia juga sudah memaafkan, tambah lagi dia yuhsin, dia berbuat kebaikan. Coba Bapak sekalian, tidak sampai memaafkan, bahkan berbuat ihsan. Ihsan itu ada 3 kata Nabi. Ihsan itu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, membalas kebaikan. Orang baik, kita juga baik, balas baik. Derajat ihsan kedua, orang tidak buat apa-apa sama kita, kita langsung baik sama dia, walaupun dia tidak pernah berbuat apa-apa. Itu derajat ihsannya lebih tinggi. Bahkan derajat ihsan yang paling tinggi, yang ini yang sulit dilakukan, adalah ketika orang berbuat jahat kepada kita, berbuat keburukan kepada kita, kita malah balas dengan kebaikan. Ya, sangat banyak bagaimana Nabi mencontohkan ketika orang Yahudi yang setiap hari menaruh kotoran di rumahnya, menaruh kotoran-kotoran, berbuat jahat kepada Nabi. Nabi tidak ladeni. Tetapi begitu suatu hari Nabi tidak mendapatkan lagi kotoran di depan rumah, Nabi heran, oh, so tidak ada ini kotoran. Ternyata cek and recheck, orang Yahudi itu ternyata lagi sakit. Jadi dia tidak punya lagi kekuatan mau taruh kotoran. Bahkan apa yang dilakukan Nabi? Nabi pergi membesuk orang Yahudi itu. Masya Allah. Dia yang setiap hari memberi kotoran, ketika sakit malah Nabi yang pertama membesuk. Malah Nabi memberikan contoh al-ihsan kepada umatnya. Nah, al-ihsan inilah setelah kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang, ketakwaan semakin di puncak. Yang terakhir, kata Nabi, wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Itu kalau orang berbuat salah kepada dia tidak marah, dia memaafkan, dia berbuat baik. Tapi kalau dia berbuat kesalahan, fa'alu fahisha, ketika giliran dia berbuat kesalahan, maka sekonyong-konyong dia langsung mengingat Allah. Dia langsung sadar, dia mengingat Allah, dia minta ampun. Ya, minta ampun. Itulah bedanya Bapak-bapak sekalian, orang takwa, nilai ketakwaan ada dalam dirinya dengan orang yang nilai ketakwaannya tidak ada. Kalau orang yang ada nilai ketakwaan itu, sebagai manusia biasa, kita biasa berbuat salah. Tetapi orang bertakwa, ketika dia berbuat kesalahan, maka kata Allah, orang bertakwa itu ketika dia membuat kesalahan, dia langsung ingat Allah, dia langsung beristighfar, astagfirullah, bos saya tadi ini ada bohong, oh bos saya tadi ini ada ambil punya teman, langsung beristighfar. Ya, langsung beristighfar, minta ampun, dia tidak tunggu lama-lama, dia langsung beristighfar. Itu yang pertama Bapak-bapak sekalian, yaitu kita bersihkan hati kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita maafkan orang dan kita memaafkan. Yang kedua, bagaimana kita agar masuk bulan Ramadan ini nyaman, bagaimana kita masuk bulan Ramadan ini mudah, kita jalani dengan nyaman dan mudah,
ringan dan menggapai nilai ketakwaan. Yang kedua adalah kita belajar di 10 hari terakhir menjelang Ramadan ini, kita belajar nilai keikhlasan. Kita belajar nilai keikhlasan Bapak-bapak sekalian, agar bagaimana nanti di bulan Ramadan kita mampu menjalani dengan ringan. Apa itu nilai keikhlasan? Nilai keikhlasan adalah bagaimana semua apa yang kita lakukan, ibadah apa yang kita lakukan, kebaikan yang pernah kita lakukan, semuanya itu kita peruntukkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita berbuat baik, tujuan utama kita beribadah itu karena Allah. Ustadz, kalau sholat bagaimana Ustadz? Sudah pastikan karena Allah? Tidak tentu, belum tentu Bapak-bapak sekalian. Ada seseorang ditanya, oh pergi sholat, kenapa Bapak sholat? Oh tidak nyaman, kita ini kan Pak Haji, nanti orang mau lihat Pak Haji masa tidak sholat di masjid. Berarti dia sholatnya itu karena dia titelnya titel Pak Haji. Oh tidak enak sama tetangga, masa Pak Haji tidak sholat di masjid. Ada lagi yang lain tidak sholat di masjid, ditanya kenapa? Kenapa sholat di masjid? Oh tidak nyaman, kita kan ketua takmir masjid, masa ketua imam masjid tidak sholat di masjid? Ya, ada lagi yang lain, kenapa sholat? Oh tidak enak karena pimpinan tadi ada ke masjid, dia ada lihat kita cuma duduk-duduk, tidak enak sama pimpinan, bos di kantor, sudah jauh kita sholat. Itu kan tujuannya bukan karena Allah. Nah mari kita rubah semua itu, mari kita rubah apapun yang kita lakukan, kita bersedekah, kita sholat, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap imbalan dari Allah. Bapak-bapak sekalian, hindari kita berbuat kebaikan itu karena tujuan utama dunia. Kita mengejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Kalau kita tujuan utamanya dunia, akhirat tidak akan ikut. Ya, kita apapun kita lakukan, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, kejarlah dunia, belum tentu dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, belum tentu puas ya. Ya ini kan sudah pernah dengar mungkin ya. Kalaupun puas, belum tentu selamanya. Kalau kita mengejar akhirat, sudah pasti dapat. Pastilah dapat. Sudah juga dia banyak. Sudahlah banyak, pastilah dia puas. Sudahlah puas, pastilah dia khalidina fiha. Dia akan kekal di dalam kepuasan dan apa yang dia dapatkan. Jadi akhirat kita kejar, tujuannya kita nanti berpuasa supaya kita ringan berpuasa. Kenapa Bapak-bapak sekalian? Ada orang yang puasanya terasa ringan. Ada orang ketika dia melahan lapar itu tidak terasa lapar, ringan sekali. Dia bangun salat, dia salat tarawih dia ringan, melangkahkan kaki dia ke masjid dia ringan. Dia kenapa ada? Iya karena memang tujuannya karena Allah. Bandingkan kalau kita bukan karena Allah, itu akan berat. Itu akan berat. Makanya dikatakanlah bahwa dengan keikhlasan itu Allah akan membantu kita. Kalau kita benar-benar tujuannya karena Allah, Allah akan membantu kita, melindungi kita. Nah ada sebuah kisah Israiliyat begini Bapak sekalian, bisa kita jadikan pelajaran. Di sebuah negeri, namanya negeri antah berantah, ada seorang alim. Seorang alim ini ahli ibadah, tapi dia orangnya dalam kondisi miskin. Dia ahli ibadah, dia sholat. Tiba-tiba di suatu hari dia mendengar bahwa di ujung tempat di mana dia tinggal, di kampung di ujung tempat di mana dia tinggal, ada sebuah pohon yang besar yang orang sudah mulai memuja dan menyembah pohon itu. Ya. Menganggap keramat, menganggap bahwa pohon ini memiliki kekuatan, maka sebagian masyarakat datang ke pohon itu menyerahkan sajian, kemudian berharap daripada pohon yang konon katanya punya kekuatan. Dia mendengar itu, dia langsung bangun, dia langsung ambil, dia punya parang, dia mau tebang itu pohon. Ini tidak boleh, harus tebang ini pohon. Dia langsung bangun, dia langsung berjalan menuju pohon itu. Nah,
Di tengah jalan Bapak sekalian, dia dicegat oleh seseorang, yang seseorang ini wujudnya manusia tapi di dalamnya ada iblis masuk ke dalamnya. Iblis ini mau mencegah ini sang bapak ini yang ingin menebang pohon. Sang iblis yang masuk ke dalam tubuh orang itu berkata, "Mau kemana? Saya mau pergi menebang pohon." Tidak bisa. Maka kemudian mereka berkelahi. Berkelahi 1 kali 2 pukulan. Iblisnya kalah, jatuh, tersungkur jatuh. Cuma 1 kali 2 jurus jatuh iblis. Kemudian waktu dia sudah kalahkan itu iblis, dia kemudian ingin melanjutkan. Kemudian iblis kembali bangun, tunggu dulu anak muda. Begini saja. Kamu tunda dulu mau tebang pohon itu. Kamu kembali ke rumahmu, kamu tidur, kemudian besok pagi setelah kamu bangun, periksa di bawah bantalmu, kamu akan mendapatkan 1 dinar emas. 1 dinar emas itu 3 juta ya, 3 juta cash, kata orang itu. Kamu akan dapatkan di bawah bantalmu, coba saja. Oke lah, dia akan enak, bangun langsung cash 3 juta. Dia pulang ke rumah, dia tidur. Besok paginya betul dia periksa, dia mau buktikan. Betul ada 3 juta. Besoknya dia tidur lagi. Ada lagi 3 juta. Besoknya ada lagi. Di hari keempat dia periksa. Tidak ada. Berarti bohong ini. Dia bilang mau seterusnya mau ada 3 juta ini. Akhirnya dia bangun, dia ambil parangnya lagi. Dia langsung mau pergi lagi tebang pohon itu, dihadang lagi sama orangnya sama. Kemudian dihadang, kemudian mereka berkelahi 1-2 jurus, sang pemuda kalah. Kebalikan dari yang pertama tadi, iblis dengan mudah mengalahkan anak muda tadi. Anak muda ini heran, ada apa ini? Kenapa yang kemarin saya begitu kuat, kenapa sekarang saya begitu lemah? Maka kata iblis apa? Kata iblis, ketahuilah anak muda, kemarin engkau pergi hendak menebang pohon itu karena memang tergerak oleh imanmu. Kamu benar-benar ingin menebang pohon itu karena Allah, karena iman. Maka saya tidak punya kuasa di situ. Kamu benar-benar dalam lindungan Allah. Apapun yang kamu lakukan, kamu pasti bisa. Karena karena iman kamu berbuat. Tapi hari ini kamu datang karena apa? Karena yang di bawah bantal. Tidak ada di bawah bantal, baru kamu lagi mau pergi tebang. Sekarang kamu tidak ada kekuatan. Makanya bapak-bapak sekalian, bagaimana agar kita dalam menjalani puasa itu benar-benar iblis, setan-setan itu tidak mampu menggoda kita? Jadilah anak muda yang pertama tadi. Jadilah seseorang yang benar-benar ikhlas. Karena kata iblis, dia berjanji kepada Allah. Ketika iblis diusir dari surga, innaka minas sagirin, kamu keluar dari surga, kata Allah. Keluar! Diusir ya. Keluar dari surga, keluar. Kemudian dia berjanji, ya Allah fa'anzirni, kalau begitu saya minta kepada Allah, berikan saya tanggungan waktu. Maka Allah, innaka minal munzarin, saya kasih waktu kamu bisa hidup sampai hari kiamat. Kamu iblis, bukan anak keturunannya ya. Jadi iblis itu kana minal jinni, dari jin yang berketurunan. Tapi keturunannya itu juga sama kita manusia. Mereka lahir, hidup berkeluarga, mati. Hidup berkeluarga, mati. Ada jin kafir, ada jin muslim. Tetapi khusus iblis ini, innaka minal munzarin, kamu saya berikan kehidupan sampai hari kiamat. Spesial. Maka kata iblis, ya Allah, karena penyebab ini Adam dan anak keturunannya saya terusir dari surga, maka saya mempunyai dendam, saya akan menggoda mereka dari segala arah. Min aimanihim, saya akan serang dia dari kanan, kalau saya tidak dapat dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah. Dia akan kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu hambamu yang saya tidak bisa goda. Cuma satu hambamu, karakter hambamu yang tidak bisa saya goda. Apa? Hambamu fa innahum minal mukhlisin, hambamu yang termasuk ke dalam hamba-hamba yang senantiasa ikhlas dalam berbuat kebaikan dan ibadahnya. Iblis tidak berdaya bapak sekalian. Dia sudah mengatakan itu di hadapan Allah.
Maka kalau kita ingin aman dari godaan iblis, kita ini berat, Bapak-bapak sekalian, kita ini berat manusia. Dari dalam diri ada nafsu, dari luar ada setan menggoda. Makanya padamkan semua itu dengan keikhlasan. Kita benar-benar melatih diri berbuat bahwa tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita berbuat segalanya adalah karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga dengan demikian dunia itu akan, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Ya, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Karena makhluk seperti Fir'aun pun, Bapak-bapak sekalian, Fir'aun ini pernah mengaku sebagai Tuhan. Makhluk yang paling durhaka yang pernah hidup di dunia itu pernah mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Wahai manusia, wahai Bani Israel, ketahuilah sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun ini, kenapa Fir'aun masih diberikan kekayaan? Fir'aun masih diberikan kekuasaan? Karena dunia ini tidak ada harganya di hadapan Allah. Setelah dia mati habis. Tidak dia bawa, tidak dia kemana-mana, habis. Setelah dia mati, dia cuma umur berapa, dia sudah mati, habis. Makanya dikatakan dalam hadis qudsi, jikalau dunia ada nilainya di hadapan Allah, ada nilainya sesayap nyamuk saja, maka kata Allah dalam hadis qudsi, maka makhluk paling durhaka tidak akan diberi walau minum seteguk pun jua. Karena dunia tidak ada artinya bagi Allah. Dunia ini hanya akan menjadi sampah. Pakaian yang kita pakai nanti akan rusak, makanan yang kita makan nanti akan menjadi kotoran, tempat tinggal kita akan tinggalkan. Maka dari itu kata Allah, tidak ada harga dunia. Dunia hanyalah sampah, dan kita berharap untuk menggapai nilai akhirat yang sudah Allah janjikan. Semoga Bapak-bapak sekalian, kita mampu mengolah hati kita untuk mampu senantiasa menjadi orang yang memaafkan, dan mampu mengolah hati untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dalam melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang lemah meminta kepada Allah yang maha kuat. Kita yang fakir meminta kepada Allah yang maha kaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimina hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna muqimas salati wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.